Kali ini kita mau bahas soal terobosan teknologi yang janjinya gede banget, nyambungin semua orang dimanapun mereka berada. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau kamu nggak punya akses internet sama sekali? Nggak ada email, nggak bisa chatting, nggak bisa baca berita online, bahkan buka peta digital aja nggak bisa. Buat kita yang udah terbiasa, ini kayak skenario film horor ya kan? Tapi, buat miliaran orang di luar sana, ini bukan film. Ini kehidupan nyata mereka setiap hari. Dan ini bukan masalah sepele loh. Angkanya gila gede banget. Ada 3,9 miliar orang di seluruh dunia yang benar-benar nggak punya akses internet. Mau di rumah, mau di handphone, nggak ada sama sekali. Itu kan hampir setengah populasi planet ini. Masalahnya itu bukan cuma soal berapa banyak orangnya, tapi juga di mana mereka tinggal. Coba bayangin, 40% daratan di bumi kita ini tuh kayak gurun digital. Bener-bener nggak ada sinyal apapun. Kosong. Bisa kebayang nggak sih seluas apa area yang terisolasi itu? Dan kesenjangan ini nggak merata sama sekali. Fakta yang mencengangkan, 93% dari mereka yang nggak terhubung, itu tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah. Jadi ini penting banget buat kita sadari ya. Ini bukan cuma soal teknologi yang belum nyampe, tapi ini soal ketidaksetaraan ekonomi yang dalam banget akarnya. Jadi intinya, kita ini lagi berhadapan sama salah satu tantangan paling gede di zaman sekarang. Kesenjangan konektivitas global yang luar biasa. Terus pertanyaannya, kenapa sih teknologi yang kita punya sekarang, yang jaringan di darat itu, kok nggak bisa ngatasin masalah ini? Oke, ayo kita bongkar bareng-bareng. Nah, di sini kita kenalan sama dua aktor utama dalam cerita kita. Di satu sisi ada si menara seluler yang udah kita kenal, yang berdiri tegak di darat. Di sisi lain, ada pemain baru yang datang dari langit, satelit. Keduanya punya peran yang beda banget. Oke, kita mulai dari jaringan terestrial dulu ya. Ini kan yang kita pakai sehari-hari. Jaringan ini tuh bergantung banget sama infrastruktur fisik di darat. Kayak menara-menara BTS itu, sama kabel-kabel fiber optik yang hubungin semuanya. Kalau di kota-kota besar yang padat penduduk, jaringan ini jagoan banget. Kapasitasnya gede, koneksinya ngebut. Tapi, nah ini dia, ada kelemahan fatalnya. Coba bayangin deh, bangun menara dan narik kabel fiber ke puncak gunung, nyebrangin lautan atau nembus hutan belantara, itu susahnya minta ampun dan biayanya selangit. Akhirnya, ya itu tadi, miliaran orang di daerah-daerah terpencil jadi ketinggalan, terisolasi. Dan disinilah sang pahlawan muncul. Solusinya datang dari atas, namanya jaringan non-terestrial, atau kita singkat aja, NTN. Gampangnya gini, NTN itu jaringan yang pakai teknologi di langit buat nyelesain masalah koneksi di bumi. Ini benar-benar cara pandang yang fresh banget, beda dari sebelumnya buat ngebangun sebuah jaringan. Nah, cara kerja NTN ini menarik banget. Jadi satelit itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya LEO atau orbit rendah bumi. Dia ini terbangnya rendah dan ngebut. Artinya apa? Latensinya atau jeda waktunya itu cepet banget, mirip-mirip koneksi fiber. Terus ada juga GEO. Nah, yang ini orbitnya tinggi banget dan kelihatannya diam aja di atas sana. Keuntungannya, satu satelit GEO bisa mencakup area yang luas banget, bahkan bisa satu benua. Selain satelit, ada lagi nih yang namanya HAPS. Paling gampang ngebayanginnya gini, ini tuh kayak menara BTS yang terbang di langit. Serius, bisa berupa drone canggih atau balon raksasa yang ngambang di stratosfer. Ini fleksibel banget, bisa dikirim cepat ke area yang butuh sinyal. Oke, jadi poin pentingnya di sini adalah, ini bukan soal jaringan langit menggantikan jaringan darat. Bukan sama sekali. Tapi justru soal keduanya bekerja sama, menciptakan sebuah kemitraan, kolaborasi yang kuat. Dan ide buat ngabungin keduanya ini bukan ide ngasal yang tiba-tiba muncul loh. Ini tuh udah direncanain, bagian dari peta jalan evolusi teknologi seluler global yang dibikin sama Badan Standar 3GPP. Nah, bisa kita lihat di sini, di standar 5G rilis 17, integrasi NTN itu udah resmi masuk. Ini langkah yang gede banget, bersejarah. Terus gimana cara kerjasamanya? Ada 3 cara utama. Pertama, mereka bisa hidup berdampingan aja, nggak saling ganggu. Kedua, saling melengkapi. Jadi NTNN ini tugasnya nambal area-area yang blank spot, yang nggak ada sinyal. Dan yang ketiga, ini keren banget, satelit bisa jadi backhaul. Maksudnya, dia jadi jembatan yang nyambungin menara BTS di pelosok ke jaringan internet pusat. Nah, gambar ini nih yang rangkum semuanya dengan sempurna. Ini momen ahanya.
Coba deh perhatiin, gimana semua elemen ini, ada satelit LEO, MEO, GEO, ada HEPS, terus ada menara di darat, semuanya kerja bareng dengan harmonis. Mulai dari kota besar yang super sibuk, ke pedesaan, sampai ke lokasi paling terpencil, semuanya nyambung dalam satu ekosistem yang sama. Keren kan? Tapi tentu aja, menyatukan langit dan bumi kayak gini nggak gampang. Ada tantangannya. Dan yang paling besar, soal perebutan lahan di udara, atau yang kita sebut spektrum. Spektrum frekuensi radio itu bayangin aja kayak jalan tol buat data. Jalan tol ini nggak kelihatan, tapi jumlah jalurnya terbatas banget. Nah masalahnya, jaringan darat butuh lewat jalan tol ini, satelit juga butuh. Ngatur supaya mereka bisa pakai jalan tol yang sama tanpa tabrakan sinyal, wah, itu tantangan teknis yang super rumit. Kutipan ini benar-benar nunjukin inti masalahnya. Intinya, ini tuh kayak rebutan sumber daya yang langka. Dan sekarang ini para insinyur paling jago di seluruh dunia lagi adu pinter buat nemuin cara paling cerdas biar pembagian jalan tol ini bisa efisien dan adil buat semua. Oke, sekarang kita lihat ke depan. Apa sih potensi luar biasa yang bisa kebuka kalau teknologi ini benar-benar jadi kenyataan? Jadi, kenapa sih ini penting banget? 1. Kita akhirnya bisa bilang selamat tinggal sama yang namanya zona mati atau blank spot. 2. Jaringan kita jadi jauh lebih tangguh. Misalnya, amit-amit ada bencana alam yang ngerubuhin menara di darat, satelit bisa langsung ambil alih. Jaringan tetap jalan. Dan 3, ini ngebuka pintu buat teknologi-teknologi masa depan yang keren. Kayak sensor-sensor IoT di tengah hutan, atau mobil otonom yang butuh koneksi stabil dimanapun. Karena pada akhirnya, ini semua tuh demi tempat-tempat kayak gini, demi jutaan desa, komunitas, dan orang-orang yang selama ini kayak terputus dari dunia luar. Dengan teknologi ini, mereka akhirnya bisa punya akses yang setara ke dunia digital, dan ke semua kesempatan yang ada di dalamnya. Jadi, kita sekarang ini benar-benar ada di ambang era baru konektivitas global. Pertanyaannya udah bukan lagi mungkin nggak ya, tapi kapan ini bakal kejadian? Dan pertanyaan paling besar yang harus kita renungkan bareng-bareng adalah, kalau kita punya kekuatan buat nyambungin semua orang, dunia yang kayak gimana sih yang mau kita bangun bersama?